Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik, sebelum ke pembelajaran, saya pengen ngecek kehadiran kalian satu per satu. Oke. Ade Lailia, Adi Fuadi, nggak ada ya. Ahmad Rido, Arfi, Azila, nggak ada ya. Askia, Egi, Fikri, nggak ada ya. Hasan, Ilyas, nggak ada. Hoiria, Kiki, Lili, Lubna, Andika, Unais, nggak ada. Najwa, Saifullah Kamal, nggak ada. Silma, sakit ya. Winda, Zilan, Mahfud, Hijri, nggak ada. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semuanya diminta berdiri dulu ya. Aku berdiri jadi pandu hidupmu, Indonesia bangsaku, marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali.
Oke, baik anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, saya ulang, bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Oke, ya, baik. Sebelum ke pembelajaran, ya, kita akan ini melihat apa ini pertanyaan pemantik. Ya, Pak Reki punya pertanyaan pemantik ada 3. Ya, coba lihat nomor 1. Disajikan data nilai fisika 3 orang kelas 11 MIPA 1, yaitu 8, 9, dan 10. Berapakah nilai rata-ratanya? Coba ada yang bisa jawab? Ya, Askia, monggo. Dengan cara 8 dikali 9, 8 ditambah 9, jadi hasilnya berapa? Hasilnya 27. Ya. Terus dibagi 3. Iya, berapa hasil rata-ratanya? Ya, baik. Jadi nilai rata-ratanya adalah 9. Kita lanjut nomor 2. Apakah yang dimaksud rata-rata? Coba ada yang bisa jawab? Ya, Lubna, silakan. Ya, betul. Jumlah keseluruhan nilai dibagi banyaknya data. Nomor 3. Ada yang bisa jawab nomor 3? Ya, Andika, monggo. Akar 81 berapa nilainya? Ya, nilai dari akar 81 adalah 9. Baik. Ya. Ya. Kita langsung masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah ragam, ya, atau biasa disebut varians dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kedua komponen ini merupakan dua konsep yang fundamental dalam statistika yang digunakan untuk mengukur penyebaran atau dispersi data. Jadi nama lain dari penyebaran itu apa? Dispersi. Jadi kalau ditanya nama lain dari penyebaran, berarti namanya apa ini? Oke. Jadi kalau ditanya nama lain dari penyebaran berarti dispersi. Oke, baik. Langsung saja ke definisi ragam dan simpangan baku ya. Ragam dan simpangan baku. Nah, sini ragam itu definisi atau pengertiannya ukuran statistik yang menghitung rata-rata kuadrat. Ya, ukuran statistik yang menghitung rata-rata kuadrat dari jarak titik data rata-rata ke kumpulan data. Ya, saya ulang, ukuran statistik yang menghitung rata-rata kuadrat ya dari jarak setiap titik data dari rata-rata atau min kumpulan data. Itu ya. Nah, jika nilai ragamnya besar berarti datanya sangat bervariasi ya dan menyebar jauh dari rata-ratanya. Jika nilai ragamnya kecil, datanya cenderung mengelompok atau homogen di sekitar rata-ratanya. Ya, silakan saya kasih kesempatan ke kalian untuk menulis dulu. Ya,
Silakan saya tandai yang kuning-kuning, silakan dicatat ya, yang ditandain kuning-kuning. Oke, yang belumnya nanti gampang ya, tinggal menyalin di temennya saja. Oke, sekarang ke simpangan baku ya. Simpangan baku itu berarti artinya akar kuadrat dari ragam. Simpangan baku itu artinya akar kuadrat dari ragam. Ya, misalkan simpangan bakunya besar, berarti menunjukkan sebaran data yang lebar. Kalau simpangan bakunya kecil, menunjukkan data yang terkonsentrasi di dekat rata-rata. Jadi kalau simpangan bakunya kecil itu tidak lebar alias dipersempit atau kecil ya. Kalau simpangan bakunya 0, berarti ini semua nilai data dalam kumpulan tersebut identik. Identik di sini artinya sama. Tuh ya. Ya, silakan ditulis selanjutnya simpangan baku.
Sekarang kita ke ini ya, bentuk umum, ragam, dan simpangan baku. Bentuk umum, ragam, dan simpangan baku pada data tunggal ya. Jadi kita masih di data tunggal. Nah, oke. Rumus ragam populasi dan ragam sampel ya. Kalau populasi ya pakainya apa? Sigma kuadrat. Kalau tanda ini namanya sigma kuadrat. Ya. Oke, saya contohkan dulu. Ya. Tanda ini namanya sigma kuadrat. Ya, sigma kuadrat. Kalau ini S kuadrat. Tuh ya. Jadi kalau sigma kuadrat ini untuk populasi, kalau sampel atau S kuadrat itu untuk apa? Sampel. Ya. Nah, lanjut nih rumusnya ya. Untuk rumus ragam dalam populasi itu rumusnya sigma dalam kurung xi dikurangi mu ya, mu kuadrat per n ya. Kalau mu itu artinya apa? Rata-rata ya. Saya tulis di sini. Mu itu berarti artinya rata-rata. Kalau N berarti banyaknya data. XI ya. XI itu artinya datum bisa ke 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Di sini ada keterangannya nih. Mu adalah rata-rata. N besar, banyaknya data. XI, datum ke bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Berarti kalau ini namanya ragam. Ya, ragam. Sigma kuadrat berarti sama dengan ragam. Nah, ini untuk yang khusus populasi. Ya, ini khusus populasi. Nah, yang ini, yang S kuadrat ini khusus sampel. Ya. Jadi, kalau yang sigma kuadrat itu untuk populasi, kalau yang sampel itu S kuadrat. Rumusnya ini ya, bedanya hanya di perbedaan, kalau ini kan N besar, kalau ini pakainya N kecil. Tapi N kecilnya dikurangi 1. Nah, ini N kecil dikurangi 1. Atasnya sama. Sigma dalam kurung XI dikurangi, oh ya maaf,
X bar. Ini namanya X bar ya. X bar itu namanya rata-rata. X bar itu namanya rata-rata. Oke. XI-nya sama, datum ke bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Oke, silakan catat dulu. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan ya. Sudah saya perjelas. Oke, jadi gini anak-anak ya. Di sini kan pakainya kalau yang populasi itu rata-ratanya pakai mu. Kalau yang sampel itu rata-ratanya pakai X bar ya. Nih, ini X bar sama mu itu sama rata-rata. Itu ya. Oke, sudah nulisnya? Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang rumus untuk mencari simpangan baku untuk populasi dan simpangan baku untuk sampel. Nah, rumusnya ini ya. Rumusnya ini ya. Jadi ini nanti sigma ini sebagai populasi. Kalau S ini sebagai sampel gitu ya. Nah, kalau mencari simpangan baku gampang ya. Tadi rumus yang tadi nih ya, sigma gitu kan, sigma dalam kurung xi dikurangi mu kuadrat per n diakarkan ya. Jadi kalian cari nilai ininya dulu, setelah nilai ini ketemu baru diakarkan. Oke. Lalu ini untuk yang populasi, sekarang yang sampel. Ya, rumus yang tadi sigma dalam kurung xi dikurangi x bar kuadrat per n dikurangi 1. Setelah nilai ininya ketemu baru diakarkan. Itu ya. Nah, ini untuk populasi dan ini untuk sampel. Ya. Sok ditulis, monggo.
Nanti barangkali menghitung desimal atau akar-akaran bisa dibantu dengan kalkulator. Oke. Kalau sudah nulis rumus ini ya, kita ke contoh soal ya. Oke. Sudah ditulis rumusnya yang tadi? Sudah. Contoh soalnya. Contoh soal ragam dan simpangan baku. Berikut adalah data nilai ujian matematika dari 6 orang siswa kelas 10. Ya, oke. Saya hapus dulu ininya. Nah, itu datanya ada 8, 6, 9, 7, 6, sama 10. Oke, ya. Berarti nanti kalian cari rata-ratanya dulu. Ya, cari rata-ratanya dulu. Karena di sini datanya merupakan data sampel, maka menggunakan X bar. X bar itu berarti rata-rata. Itu ya. Rumusnya tadi dijumlahkan dulu, baru dibagi banyaknya data. Oke, sekarang ini dijumlahkan dulu. 8 tambah 6 tambah 9, 23 tambah 7, 30 tambah 6, 36 tambah 10, 46. Oke, jadi rata-ratanya adalah 46. Enggak. Jumlah ininya, jumlah keseluruhannya adalah 46 dibagi berapa? 6. 46 dibagi 6. Berarti hasilnya berapa? 6, berapa? 6 apa 7? 7 ya? Oke. Hasilnya 7,6. Jadi rata-ratanya adalah 7,6. Oke. Sekarang nyari ini XI itu kan dikurangi X bar. Sekarang mencari nilai XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, coba perhatikan. Sekarang kita tulis ininya. Data kesatunya berapa ini? 8. Oke, data kesatunya adalah 8 dikurangi ya. Oke, karena ini 7,6 kita bulatkan menjadi 8 ya. Karena ini di atas desimalnya di atas 5 ya, berarti nanti kita bulatkan jadi 8. Berarti 8 dikurangi berapa nih X barnya? Kuadrat. Ya, 8 kurangi 8 dulu berapa? Ya, 0 dikuadratkan. 0 kali 0, 0. Oke. Sekarang, data keduanya berapa? 6. Ya. 6 dikurangi X barnya berapa? 8. Tuh ya. 6 kurangi 8. Negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2. Positif 4 ya. Sekarang 9 dikurangi berapa? 1 kuadrat. Hasilnya 1 kali 1? 1. Oke. Sekarang lagi ya. Setelah 9 baru 7. 7 dikurangi 8. Hasilnya negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kali negatif 1? 1. Oke. Sekarang 6 dikurangi 8. 6 kurangi 8 tadi negatif 2 kuadrat. Dikuadratkan ininya negatif 2-nya jadi 4. Yang terakhir 10 dikurangi 8. Ya. Hasilnya berapa? 2 kuadrat. Hasilnya 4. Ya. Ini XI dikurangi X barnya kita sudah ketemu. Ya. Karena tadi karena ini sampel ya, pakainya N besar,
N dikurangi 1 kalau sampel. Oke, karena menunjukkan sampel, kita pakai N dikurangi 1. Nah, di sini N dikurangi 1. N itu banyaknya data ada berapa? 6. Berarti N-nya 6 dikurangi 1. Hasilnya 5. Oke. Itu ya. Nah, masukkan ke rumus nih. Ya, rumusnya adalah S kuadrat ya, sigma dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat per N dikurangi 1. Itu ya. Nah, kita sudah mencari tadi XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, coba. Dari berapa ini? N 0 ditambah berapa? 4 ditambah 1 ditambah berapa? 1 itu ya. Ditambah berapa lagi? 4 ditambah lagi berapa? 4. Oke. Per N kurangi 1. N kurangi 1-nya tadi berapa? 5. Itu ya. Sekarang 0 ditambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 lagi ya 14 per 5. 14 dibagi 5 berapa? 2,8. Ya, jadi ragamnya adalah 2,8. Berarti kita cari simpangan baku ya. Jadi lanjut aja, simpangan baku. Simpangan baku ya. Berarti rumusnya ini. S gitu kan sama dengan akar dari berapa tadi ragamnya? 2,8. Berarti akar dari 2,8 berapa? Yang bawa kalkulator silakan. Akar dari 2,8. Berapa? 1,6. Oke. 1,6. Ya. Jadi ragamnya 2,8 dan simpangan bakunya adalah 1,6. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada. Adakah yang mau bertanya? Nggak ada. Jadi triknya nyari rata-ratanya dulu ya. Baru nyari XI dikurangi X bar kuadrat satu-satu ya. Nah, baru nanti nyari N dikurangi 1 karena ini data sampel ya. Biasanya kita pakai data sampel ya. Jadi pakainya data sampel N dikurangi 1. Nanti rumusnya ini, itu ya. Oke, silakan ditulis dulu. Yang belum sambil nyusul aja ya. Oke. Udah semua kan? Ya. Nah, sekarang latihan soal ya. Tapi nanti Pak Reki akan bagi jadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, yang belakang kelompok 3. Jadi ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Oke. Nah, nanti ini ngerjainnya nanti di sini ya. Oke. Kelompok pertama dulu. Kelompok pertama, dan ini kelompok kedua. Dan ini kelompok ketiga. Nah, pengisiannya untuk kelompok pertama itu kerjakan soal bagian C. Ya. Kelompok kedua bagian A, kelompok ketiga bagian B. Ya. Jadi soalnya itu menentukan ragam dan simpangan baku. Itu ya.
Ya, silakan kerjakan dari sekarang. Kelompok 1 nomor C, kelompok 2 nomor A, kelompok 3 nomor B. Ya. Puas ya, hitungnya jangan sampai salah. Perhatikan min plus positif negatif. Rata-ratanya berapa sih ya? Enggak, 7 rata-ratanya. Ini rata-ratanya berapa, Lupna? 6, betul. Kalau ini rata-ratanya berapa? Oh, belum, sok. Itu tuh, B. Bentar. Yes. Ya, sok. Awas ya, jangan sampai salah soal. Udah. Coba. Datanya yang B ya, 4 dikurangi 7 berarti ya 9. 6 kurangi 7 berarti 1. 8 kurangi 7 1. 8 kurangi 7 1. 9 kurangi 7 2 kuadrat. Ya benar, ini ya benar. Sigma dulu ya. Sigma. Ini kamu N kurangi 1 dulu ya? Iya. Nah, saya cek dulu ininya bener nggak. Soalnya yang nomor 1. Nomor 2 nggak sih? Kelompok 2 ya. Berarti nomor A. 5, 5, 6, 6, 8. 1, 1, 0, 0, 0. Iya benar. Ininya benar. Rata-ratanya 6. Ya. So.
6 bagi 4. 6 bagi 4. 1,6 bagi 4. Ini udah ketemu, coba. Coba saya cek dulu ininya. Iya, 4. 1, 1, negatif 1, 1, 2, 4, 2, 4 ya. Lanjut. Tambahin lagi 1,22. Oke, coba saya cek. Ya, benar. Jawabannya benar. Sudah sih. Apa? 3,5. Sama dengan berapa? Coba akar 3,5 berapa? Coba aja kamu mas. Oper-operan. Oper-operan kalkulator ini. Anak somo, Pak. Sini aja nih oper nih Najwa. Iya, 1,87. 1,87. 1,87 ya benar. Oke, anak-anak sudah semua? Oke, ya. Saya minta perwakilan kelompoknya menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan Pak Reki. Coba kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Ya, acungkan tangan yang mau jawab siapa? Ya, kelompok 1. Ya, Arfi. Coba nilai ragamnya berapa? Iya, nilai ragamnya berapa? Nilai ragamnya 3,5. Nilai simpangan baku 1,87. Betul ya? Jadi yang C itu jawabannya nilai ragamnya berapa tadi? 3,5 dan simpangan bakunya 1,87. Oke. Beri applause buat kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Perwakilannya coba siapa yang mau ini menjawab? 2. Oke, jadi yang nomor B itu ragamnya 4 dan simpangan bakunya 2. Jawabannya betul. Oke, kita beri plus untuk kelompok 3. Sekarang ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Ragam siapa yang mau menjawab? Ya, Ade, silakan. Ragamnya berapa? 1,5. Untuk simpangan bakunya berapa? 1,22. Ya, jadi untuk yang ini apa?
Yang A itu ragamnya 1,5 dan simpangan bakunya adalah 1, berapa tadi? 1,22. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, karena kita sudah belajar tentang apa tadi? Definisi ragam dan simpangan baku, terus mencari nilai dari ragam, mencari nilai dari simpangan baku, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar ketiga itu ya, definisi simpangan baku dan ragam, kemudian mencari nilai ragam dan mencari nilai simpangan baku. Coba saya minta satu orang bisa disebutkan kita belajar apa aja hari ini? Ada yang bisa? Yang satu orang. Satu orang. Siapa? Satu orang, ayo. Ya, coba saya tunjuk ya, biar cepet ya. Kiki, kita hari ini belajar apa aja tadi, Ki? Definisi simpangan baku sama definisi apa? Ya, yang kedua, mencari nilai. Mencari nilai apa? Sama mencari nilai simpangan baku. Oke, Kiki, makasih ya. Oke, baik. Jadi, saya tegaskan lagi, pada hari ini kita telah belajar ragam dan simpangan baku. Oke, ya. Sebelum ke ini mengakhiri pembelajaran, oke, saya ada ice breaking untuk kalian. Oke, baik ya. Jadi, kalau saya kasih kodenya gini, ya. Kalau kode 1, kalian jangan tepuk tangan. Kalau kodenya 1, jangan tepuk. Kalau kodenya ini 0, ini 0 ya. Kalau kodenya 0, kalian tepuk tangannya 2 kali. Paham ya? Tepuk tangannya berapa kali? 2. Kalau kodenya 2, tepuk tangannya 3. Ini berapa kali? 3. Ini? Kalau ini? Ya, oke. Bisa? Oke, ya. Baik. 1, 2, 3. Ini berapa? 1. Tepuk tangannya berapa kali? 1 enggak ya? Oke. Kalau ini? Ayo konsentrasi ya. Oke, ini? Ayo pada pengen tepuk ya. Kalau ini berapa kali? Oke, kalau ini? Ya, oke, baik ya. Applause untuk kalian semua pada pembelajaran hari ini. Oke. Materi selanjutnya adalah ya, kalian nanti akan belajar tentang ya, mencari kuartil. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya adalah materinya adalah mencari kuartil atas, tengah, dan bawah. Oke, baik ya. Baik, cukup dan sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi ya. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa bersama, mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.